Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian ada amalan yang tentunya banyak dilakukan di sini, yaitu untuk melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban ini luar biasa. Mengapa? Karena ternyata ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru. Kurban ini adalah ibadah yang bahkan sudah dilakukan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya apa? Al-Quran menceritakan tentang apa yang terjadi antara Qabil dan Habil. Pada saat mereka bersitegang tentang satu masalah, tentang masalah pernikahan, yang mana pada saat itu Nabi Adam alaihissalam menikahkan silang antara anak-anaknya karena belum ada manusia yang lain, maka pernikahannya adalah silang. Maka saat itu terjadi perdebatan karena yang satu tidak terima kalau harus silang. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam agar menyelesaikan permasalahannya dengan membuat pengorbanan. Kurban itu dari bahasa Arab. Kurban itu bukan menyembelih. Kurban itu artinya mendekatkan diri. Korubah, kurbanan, mendekatkan diri. Jadi pada saat kita melakukan kurban adalah saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah adalah dengan melakukan yang terbaik, dan itu yang dilakukan oleh Habil dengan memberikan hewan ternak terbaik yang dimilikinya untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Qabil sebaliknya memberikan yang terburuk dari hasil panennya untuk dikurbankan kepada Allah. Dan apa yang terjadi kemudian? Ternyata kurban yang diterima adalah kurban yang berbentuk kibas. Kibas ini adalah kambing besar, yang besarnya hampir mirip dengan anak sapi, besar sekali. Nah, pada saat itu belum ada syariat yang memperbolehkan memakan hewan kurban, belum ada. Yang ada pada saat itu api turun, dan ini diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Api turun mengangkat kurban tersebut. Jadi diangkat, diletakkan di mana? Nah, kata para ulama, kurban milik Habil itu diangkat ke surga. Diturunkannya kapan? Apakah masih ada di surga? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menjadi pengganti Ismail. Pada saat Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, digantikan oleh kibas. Nah, kibas daripada Habil itu berapa generasi, Pak? Inilah yang kemudian menjadi rujukan kita setelah itu. Dulu yang namanya kurban itu hanya diserahkan kepada berbentuk kambing, gitu ya. Di syariat Nabi Muhammad kemudian ditambah dengan onta, sapi, dan lain sebagainya. Dan ibadah kurban inilah, menyembelih ini dipahami oleh para nabi adalah salah satu bentuk daripada pendekatan diri kepada Allah, bentuk pengorbanan. Maka kita lihat bagaimana bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail, yang kemudian terulang lagi kejadian tersebut kapan, Pak? Bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu menyebutkan ana benu zabihaini, aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Siapa saja? Yang pertama kakek beliau Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua adalah bapak beliau
Abdullah pada saat Abdul Muttalib hendak menunaikan nazarnya, jika ia mendapatkan sumur Zam-Zam yang sempat hilang selama beberapa ratus tahun. Jadi Zam-Zam yang kita lihat sekarang, Pak, itu dulu pernah hilang. Bukan hilang, tapi ditimbun oleh orang-orang Jurhum yang diusir dari kota Mekah. Karena mereka melakukan kerusakan di kota Mekah, mengotori Ka'bah dan lain sebagainya, sehingga diusirlah dari kota Mekah. Pada saat mereka meninggalkan Mekah, mereka melakukan konspirasi. Apa yang mereka lakukan? Malam-malam mereka timbun sumur Zam-Zam, ditutup pakai pasir, dan karena bentuk daripada Arab itu adalah padang pasir, makanya kebingungan nyari posisinya di mana. Karena begitu digali udah ketutup semua. Maka selama bertahun-tahun, puluhan sampai ratusan tahun, sumur Zam-Zam itu menghilang. Begitu dia menghilang, sampai-sampai Zam-Zam itu dianggap legenda, dianggap cerita rakyat. Orang-orang menganggap pada saat itu yang namanya Zam-Zam hanya cerita orang-orang yang berada di tempat yang susah air. Ya, biasa, karena orang itu susah air, akhirnya diceritakan ada sumur yang tidak akan pernah kering. Nah, ini kan seperti cerita-cerita. Dan ini kemudian digali kembali oleh Abdul Muttalib melalui mimpi, boleh dibaca di dalam kitab Sirah Nabawiyah, diceritakan di sana. Pada saat Abdul Muttalib dengan anak beliau yang tertua, karena anak beliau pada saat itu masih hanya satu orang, sedang menggali, dan ini berdasarkan daripada ilham yang Allah turunkan melalui mimpi Abdul Muttalib. Orang-orang kota Mekah itu bukannya bantu, tapi ngejekin. Sama kayak istilahnya, ini masa udah tua masih percaya dengan cerita rakyat, mana ada sumur yang nggak bakalan habis airnya. Nah, seperti itu, Pak, ya. Sama seperti cerita orang yang nyari gali situs untuk nyari hartanya Bung Karno, katanya gitu ya. Nah, itu mirip-mirip lah gitu. Ini nggak masuk akal ini gitu ya. Tapi yang satu tadi memang berdasarkan fakta sejarah, yang satunya ini nggak tahu, Allahu a'lam gitu ya. Nah, sampai-sampai Abdul Muttalib bernazar, kata beliau, kalau seandainya aku mendapatkan kembali, menggali kembali sumur Zam-Zam tersebut, aku akan korbankan anakku yang paling terakhir. Nah, bentuk pengorbanannya bagaimana? Ya itulah yang dipahami yang terjadi pada Nabi Ismail, yaitu dengan cara penyembelihan. Maka ternyata berselang beberapa lama, Zam-Zam tersebut kembali ditemukan. Setelah lewat beberapa tahun, Abdullah lahir. Dengan usia yang sama dengan Nabi Ismail, dibawalah Abdullah ini ke arah Ka'bah, mau disembelih di sana. Orang-orang Quraisy pada mendatangi dan mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini kalau kau lakukan seperti ini, orang-orang akan ikut. Nanti kalau ada masalah bernazar sembelih anak, ini habis anak-anak kita ini kalau kayak gini caranya. Mengapa? Karena Abdul Muttalib itu rujukan. Abdul Muttalib adalah anak Hashim. Hashim ini adalah pemuka mereka. Oleh karena itu mereka menahan, jangan sampai kau lakukan hal ini. Kata Abdul Muttalib, tapi saya sudah bernazar. Kalau begitu kita bikin istilahnya, ini kalau orang arisan itu diundi, Pak, ya, diundi satu. Kalau keluar yang ini kalau keluar namanya Abdullah, kita ganti dengan 10 onta. 10 kali digoncang, 10 kali nama Abdullah. Maka akhirnya kemudian terkumpullah 100 onta. Setelah undian yang ke-11 keluar onta. Nah, kata Abdul Muttalib, ini baru sekali ini, tadi 10 kali nama Abdullah terus. Coba guncang lagi.
keluar lagi onta, 3 kali keluar onta, barulah yakin. Maka pada hari itu 100 onta disembelih. Maka inilah syariat pertama yang kemudian menjadi rujukan. Diat daripada pembunuhan itu adalah 100 onta yang kemudian diabadikan di dalam syariat kita. Nah, ini siapa yang saksi sejarah atau pelaku sejarah? Beliau adalah ayahanda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kurban ini merupakan satu ibadah yang bukan saja ibadah yang mulia, tapi juga ibadah yang sudah terjadi sebelumnya, sudah lama sekali hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang hidup di masa-masa terdahulu. Belum lagi kalau kita melihat kurban ini dari sisi Islam, ternyata kurban ini bukan cuma sekedar dia menjadi amalan penyembelihan, tapi dia juga menjadi simpanan dan tabungan bagi orang-orang yang berkurban. Tabungannya apa? Yang pertama dari bulunya, Pak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah disebutkan bahwasanya tidaklah setiap lembar atau setiap helai bulu yang menempel di hewan kurban itu kecuali menjadi kebaikan bagi mereka yang berkurban tersebut. Kalau kemarin saya tantang ibu-ibu untuk ngitung berapa jumlah bulu di kambing. Saya sampaikan ke ibu-ibu, jumlah bulu di kambing itu 12.000 kok. Masa Ustadz? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah, ini baru yang pertama. Jadi setiap helai, ini kalau kambing aja udah berapa, kalau sapi berapa, onta udah berapa, itu semuanya kebaikan, Pak. Dihitung sebagai kebaikan. Ibu malaikat sebelah kanan ini nyatat, ini berapa bulu ini. Belum lagi ketika hewan kurban tersebut disembelih, apa kata Nabi? Tidaklah darah tersebut tumpah sebelum darah itu menetes menyentuh bumi, kecuali Allah telah mengampuni dosa orang yang berkurban tersebut. Darahnya belum nyampe ke bumi, tapi dosanya sudah diampuni. Ditambah lagi, nah ini yang paling dahsyat. Hewan kurban ini akan menunggu mereka yang berkurban di dunia, akan ditunggu pada hari kiamat dan akan dituntun sampai ke surga. Di jembatan Sirat mereka akan menuntun orang-orang yang berkurban tersebut, membawa mereka sampai ke surga. Makanya jadi candaan guru kami dulu, makanya kalau kurban jangan kambing terus, repot bawanya. Kambingnya jangan satu, kalau bisa onta juga, biar agak ringan ngangkatnya, ya itu kan candaan Pak ya. Tapi yang jelas salah satu daripada keutamaan hewan kurban tersebut, mereka akan menuntun orang yang berkurban tersebut sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya di awal Zulhijjah disyariatkan bagi kita untuk melakukan puasa, terutama puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah di tanggal 9. Dan ini adalah amalan yang sepatutnya tidak kita abaikan. Mengapa? Al-Imam Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau pada nomor urut 1162, beliau menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya kalau ditanya
Berarti kalau nggak sholat, Ustadz, udah aman itu, setahun ini, udah diampuni sama Allah. Yang dimaksudkan adalah dosa-dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Kita ini kadang-kadang bikin dosa, tapi nggak tahu kalau itu jadi dosa. Contoh, kita keluar Pak, naik mobil nggak sengaja kelindes sama misalnya ular gitu ya, itu kan dosa. Kita membunuh itu jatuhnya, tapi kita nggak sengaja, kita nggak tahu. Maka yang seperti ini menjadi dosa yang tidak kita sadari.